Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fakih, santri asal Bekasi. Sebelum kita mengawali kajian kita pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Insya Allah, amin. Di kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara akan mengkaji suatu kitab, sebuah kitab karangan ulama terdahulu, yaitu yang berjudul Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, yang disusun oleh Syekh Asy-Sya'rani sekitar berabad-abad yang lalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu nasihat atau wasiat yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca dulu redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi amin. Ya Ali, hai sahabat Ali, min karamatil mu'minina zawjatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Ya Ali, hai sahabat Ali, min karamatil mu'minin iku setengah sangking karomate wong mukmin, zaujatun utawi bojo, muwafiqatun kang cocok, wassalatu lan salat, jama'atan hale jamaah, wajironun lan tonggo, yuhibbunahu kang podo demen yo sejiron hu eng mukmin. Jadi sebelum kita melanjutkan penjelasan ini, saya akan memberitahu dulu sebenarnya apa pengertian dari karomah. Karomah sendiri berasal dari kata karoma yakrumu yang berarti mulia. Karomatan itu adalah masdar dari kata karuma yang berarti kemuliaan. Jadi di bab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali bahwa bagian keutamaan orang mukmin yang pertama ialah zaujatun muwafiqatun, yang artinya itu pasangan-pasangan yang cocok. Maksudnya bagaimana pasangan yang cocok? Maksudnya di sini ialah pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika yang satu ini membutuhkan, pasangan yang ini melengkapi. Jika ini melakukan kesalahan, yang ini menutupi dan sebagainya. Di zaman sekarang banyak sekali pasangan yang tidak, tanda kutip, tidak cocok. Kenapa? Karena mereka saling umbar aib atau segala macam. Nah, di sini Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali bahwa pasangan yang cocok merupakan keutamaan yang dimiliki orang mukmin sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi orang-orang yang baik itu dipasangkan juga kepada orang-orang yang baik. Jadi ketika seorang mukmin dia ini bersifat mukmin, maka otomatis pasangannya nanti akan bersifat mukmin juga. Jadi pasangan ini saling mencocoki, saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, wassalatu jama'atan, salat dengan keadaan berjamaah. Kita juga sering melihat di fenomena zaman sekarang ini di mana orang-orang itu terlalu sibuk dengan dunianya, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan pekerjaannya, atau sibuk dengan pacarannya dan aktivitas yang lainnya. Sehingga salat-salat orang-orang tersebut dilalaikan oleh keadaan mereka. Nah, sementara keutamaan orang mukmin ialah mereka selalu ada rasa untuk salat berjamaah, ditanamkan di dadanya itu ingin melakukan salat berjamaah terus. Jadi itu termasuk kemuliaan atau privilege yang dimiliki oleh orang mukmin dibandingkan orang lainnya. Jadi salat dengan keadaan berjamaah itu merupakan keutamaan dari seorang mukmin. Yang ketiga, karomah yang dimiliki oleh orang mukmin ialah wajiranun yuhibbunahu, atau tetangga-tetangga yang menyukai mukmin tersebut. Maksudnya gimana? Ketika seorang mukmin hidup di masyarakat, maka tentu seorang mukmin tersebut memiliki tetangga. Nah, ketika dalam lingkungan bermasyarakat tetangga-tetangganya ini support kepada seorang mukmin, maka itu adalah
privilege yang dimiliki oleh mukmin tersebut. Kenapa? Karena tetangga itu saling mencintai antara tetangga lain, tidak saling mencibir, tidak saling gibah, tidak saling menjatuhkan. Jadi hidup bersama-sama, yuhibbunahu. Mereka ini saling menyukai satu sama lain. Ketika yang lain ini kesusahan, maka yang ini menolong, yang ini dalam keadaan kesulitan, yang ini juga membantu. Maka itu adalah sebuah privilege atau keutamaan yang dimiliki oleh orang mukmin ketika dalam lingkungan bermasyarakat, tetangga-tetangganya orang mukmin ini saling mendukung atau mencintai dalam lingkungan bermasyarakat oleh orang mukmin tersebut. Maka dari semua itu tadi, zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu merupakan keutamaan-keutamaan yang hanya dimiliki oleh orang mukmin, atau keutamaan atau karomah atau privilege yang dimiliki orang mukmin. Kenapa? Karena semua orang tidak mungkin memiliki hal-hal seperti ini, itu sangat jarang terjadi. Jadi ketika kita memiliki pasangan yang cocok, saling mencocoki, saling melengkapi, kita selalu ingin sholat dengan berjamaah, kita memiliki tetangga-tetangga yang baik, itu merupakan salah satu bentuk karomah atau privilege yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka patutlah kita bersyukur atas hal tersebut. Jadi kalau kita memiliki hal ini, kita harus bersyukur karena dengan 3 hal ini itu bisa membuat hidup kita lebih tenang. Kenapa? Karena ketika kita memiliki pasangan yang sama-sama melengkapi, sama-sama cocok, maka itu juga akan membuat hidup kita lebih enak, lebih luas. Maka kehidupan rumah tangga kita akan lebih damai, sakinah, mawadah, warahmah, penuh cinta, penuh ketenangan, dan penuh kasih sayang. Jika kita melakukan sholat jamaah, maka hidup kita akan terasa lebih, hati kita terutama akan lebih tenang. Karena sholat itu menurunkan ketenangan ke dalam diri kita. Jadi itu akan membuat ketenangan lagi. Di rumah kita sudah tenang, di diri kita atau batin kita juga tenang. Dan wajiranun yuhibbunahu juga memiliki ketenangan juga, memberikan kita sebuah ketenangan, di mana ketenangan di kehidupan masyarakat, tidak saling bermusuhan dengan tetangga, hidup damai, merupakan suatu yang sangat istimewa. Ketenangan merupakan sesuatu yang sangat istimewa, kedamaian. Maka ketika seseorang memiliki 3 hal ini, maka insya Allah hidupnya akan lebih tenang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kutipan nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam nasihatnya yang berupa karomah yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Undur ma qala wala tandur man qala. Wallahu a'lam bishawab. Saya sekian. Saya Fadilah Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.